Oke, kali ini saya akan buat video tentang penjelasan tren. Jadi ini dikhususkan bagi peserta workshop yang masih belum paham tentang tren dan yang belum sempat mengikuti workshop FX Trader Community. Nah, video kali ini saya akan mencoba membahas lagi tentang tren. Oke, kita mulai. Jadi sesuai dengan ebook yang kita kirim ke semua peserta workshop FX Trader Community, ya, ebooknya sudah saya set semuanya, yaitu tentang base trading strategi. Nah, kita akan menjelaskan tentang cara menentukan tren yang valid dan benar, cara menentukan support dan resisten, konsep supply demand, price action. Itu ya. Kali ini kita masuk ke pembahasan tren. Yang pertama, oke, tren. Kita akan bahas tentang jenis tren, kategori tren. Tren itu seperti gelombang atau wave, jenis-jenis gelombang di dalam tren itu sendiri, dan yang terakhir tentang perubahan tren. Oke, kita akan mulai dari jenis tren. Jadi jenis tren itu ada 3, yaitu uptrend, downtrend, sideways atau flat. Nah, kita akan membahas tentang uptrend dan cara mudah mengidentifikasi tren itu sendiri seperti apa. Dan ini buat para pemula, trader pemula. Oke, kita masuk ke chart grafik ya. Di sini kebetulan saya lihat pair AUD USD trennya cukup signifikan uptrend ya. Ini cara mudah mengidentifikasi. Langkah pertama yaitu merubah tampilan grafik yang awalnya candlestick. Nah, ini grafik candlestick kita rubah menjadi line chart. Nah, ini memudahkan mengidentifikasi tentang tren, di mana low, high, higher low, dan higher high-nya. Contoh, kita identifikasi uptrend, kita tandain low-nya ya. Oke, ini kita tandain low. Puncaknya mana? High-nya kita tandain paling puncak, terus lembah paling bawah ya. Ini higher low, ini higher high. Ini sudah uptrend. Langkah kedua, kita merubah lagi grafik line chart ke candlestick. Kelihatan sekali ya. Langkah ketiga, merapikan atau memindahkan tanda tren ini ke shadow atau ujung-ujung ekor candlestick. Nah, ini ya, kita rapikan. Oke. Nah, jadi ini cara atau langkah-langkah mengidentifikasi tren, uptrend. Jadi kalau saya kasih tulisan low, high-nya higher low, higher low. Jadi uptrend itu sederetan low, high, higher low, dan higher high. Ini uptrend. Jadi mudah sekali cara mengidentifikasinya. Untuk downtrend, cara identifikasinya seperti apa? Sama, kita merubah candlestick ke dalam bentuk line. Nah, ini ya, downtrend. Oke, kita identifikasi. Ini high-nya, ini low, high, low ya. Ini low, ini lower high. Oke, ini cara mudah mengidentifikasi tren. Nah, ini higher low ya. Sama prosesnya. Setelah kita pindah ke line chart dan kita menandain puncak, lembah ya, high, low, higher low, kita pindahin ke candlestick, terus kita rapikan. Oke, ini downtrend, proses mengidentifikasi downtrend. Jadi kalau saya kasih tulisan, downtrend itu sederetan high, low, lower high ya. Kalau downtrend itu lower high dan lower low. Dan seterusnya sampai fase pembalikan tren. Ini langkah mudah bagi para pemula untuk mengidentifikasi tren. Jelas sekali ya. Jadi trading
follow tren yang benar, kita harus tahu mengidentifikasi tren itu sendiri. Kalau downtrend, deretan high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Uptrend, sederetan low, high, higher low, higher high. Ini lower low, higher high, lower low, higher high, dan seterusnya. Untuk yang kedua, kategori tren itu dibagi dua. Apa itu? Mayor trend, tren besar, biasanya sih time frame-nya daily, weekly, monthly. Dan yang kedua, minor trend atau tren kecil, time frame-nya biasanya di bawah daily, yaitu H4, H1, M30 sampai 15 menit. Itu minor trend. Oke, kita identifikasi tentang mana sih mayor trend. Mayor trend daily, weekly, ini time frame daily, berarti ini tren besar, mayor trend. Oke, ini mayor trend. Uptrend, mayor trend ya. Saya kasih tanda. Ini mayor trend. Ya. Minor trend yang mana? Di bawah time frame daily. Saya turunkan time frame ke 4 jam. Oke, kita cari ya. Nah, ini time frame 4 jam. Artinya dalam tren mayor besar, ini tren mayor besar ya, kita tadi saya tandain, terdapat beberapa tren minor ya. Kalau identifikasinya sama, kita rubah ke line chart. Nah, kelihatan sangat jelas ya. Di tren minor ini banyak terjadi low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Jika kita turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil, misalkan saya identifikasi di sini satu aja ya. Ini low, ini high, ini low ya, ini high, ini higher low. Oke, ini untuk time frame 4 jam. Kita pindahkan ke candlestick, low-nya sama, sejajar sama time frame yang besar. Nah, cuma ada high ini untuk higher low, time frame yang kecil 4 jam ini. Jadi di time frame besar daily terdapat tren minor ya. Jadi kalau saya kasih tanda, nah ini tren minornya. Jadi tampak jelas sekali di dalam tren besar terdapat sederetan tren minor. Kalau kita turunkan ke time frame H1 1 jam, nampak jelas juga tren H4, tren besarnya ini terdapat beberapa tren minor di 1 jaman. Jadi yang ini time frame daily, yang ini time frame H4. Di time frame H4 terdapat tren minor lagi di daily. Kita rubah ke line chart, kelihatan kategori tren. Jadi terbagi dua, ada tren besar dan tren kecil. Terus tren itu seperti gelombang. Jadi ada impulse wave atau pendorong, gelombang pendorong. Ini arah tren yang harus kita ikutin. Jadi gelombang besar yang kita harus jadikan acuan. Sama seperti kalau kita surfing ya, kita cari gelombang yang besar, mengikuti gelombang besar, tidak boleh melawan gelombang yang besar. Terus yang kedua corrective wave, gelombang kecil koreksinya. Nah, koreksi wave ini kita jadikan level entry posisi nantinya. Oke, kita buktikan, kita kasih contoh langsung di dalam chart. Mana sih gelombang impuls pendorongnya? Time frame besarnya yaitu daily. Nah, jadi tadi di daily sudah kita tandain. Nah ya, kita tandain yang biru. Oke, saya rubah warna yang lebih biar ada perbedaan warna ya. Oke, yang biru ini adalah gelombang impulsnya, pendorongnya. Sedangkan korektifnya ini koreksinya yang saya tandain garis merah. Jadi ini pendorong, ini korektif, pendorong, korektif. Level korektif ini area buy biasanya, tapi searah dengan gelombang besarnya. Berarti kalau saya tandain di sini
ini area buy. Sama halnya di time frame yang lebih kecil 4 jam ya. Kita harus bisa membedakan time frame pendorong impulsnya sama korektifnya. Ini pendorongnya, korektifnya mana? Ini impulsnya. Buy, naik ya. Ini korektifnya. Buy, naik. Itu yang dimaksud dengan tren layaknya seperti gelombang. Downtrend pun sama, identifikasinya sama ya. Jadi korektifnya ini lawannya, ini korektifnya ya, ini korektifnya ya. Nah, ini area selnya masuk, ini masih belum tersentuh, berarti ini masih bisa kita jadikan acuan untuk area sell nanti. Nah, ini korektifnya. Nah, masuk, turun ya, ini. Terus gimana cara mengenali tanda-tanda perubahan tren? Nah, market reversal. Jadi perubahan tren biasanya terbentuk downtrend berubah menjadi uptrend. Konfirmasi awalnya yaitu higher high-nya di breakout. Nah, saya kasih contoh di sini ya. Perubahan downtrend menjadi uptrend. Nah, di sini kelihatan jelas ya perubahannya. Kalau saya turunkan ke time frame H1, perubahan downtrend menjadi uptrend ini sangat kelihatan jelas sekali. Kita fokus ke time frame H1. Kita rubah ke line chart biar kita bisa mengidentifikasi ini downtrend. Oke, kita rubah ke dalam bentuk candlestick. Oke, ini sudah nampak jelas downtrend. Turun ya. Ini downtrend turun. Ya. Oke, ini corrective wave-nya saya kasih warna lain. Oke, tanda-tanda perubahan tren dari downtrend yaitu lower high-nya. Jadi ini high, low, lower high ini ya, lower high ini kalau saya kasih tanda ya oval ya ini. Nah, ya. Di breakout ya. Jadi di breakout ditembus secara signifikan. Ini sinyal awal ya kalau downtrend sudah berakhir. Yang awalnya fokus sell kita berubah menjadi fokus buy ya. Ini konfirmasi awal perubahan tren yaitu sederetan low high ya, high low, lower high, lower low ya, kembali naik dan membreakout lower high ini. Jadi tren sudah berubah menjadi uptrend. Itu pembahasan dasar tentang tren. Jadi tren ini pondasi kita untuk trading ya, seperti yang saya sampaikan ya, harga akan bergerak di dalam tren. Tren is your friend ya, seperti ini kita harus bisa mengidentifikasi dengan benar. Jadi kita tidak akan melawan tren dalam bertransaksi. Oke, mungkin cukup itu ya tentang pembahasan tren itu sendiri. Next saya akan bikin video tentang pembahasan support dan resisten, yaitu pembahasan ebook selanjutnya ya setelah tren, support dan resisten. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan salam profit.